Rawagede adalah sebuah daerah yang termasuk ke dalam Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rawagede memiliki catatan sejarah berupa pembantaian 430 penduduk oleh Belanda pada 9 Desember 1947. Pada tahun 1947, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dan berhasil menguasai wilayah Jawa Barat. Belanda membawa misi untuk membersihkan unit pasukan bersenjata di Indonesia dan laskar-laskar pemuda yang melakukan perlawanan dengan Belanda. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi ini berjumlah sekitar 130.000 tentara. Pasukan tersebut bertujuan untuk memburu Kapten Lukas Kustario yang selalu berhasil menyerang pos-pos dan patroli militer Belanda. Belanda yang mencurigai adanya gerakan pejuang di daerah Rawagede pun mulai mengirimkan mata-mata untuk melakukan penyelidikan. Pada kenyataannya, di Desa Rawagede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, terdapat markas Gabungan Pejuang atau MGP oleh para pejuang laskar dan pemuda. Mengetahui hal tersebut, para pemimpin MGP menutup seluruh akses jalan menuju Desa Rawagede dan melakukan patroli penjagaan setiap malam. Kemudian seorang intel Belanda berkebangsaan Indonesia berhasil ditangkap oleh anggota MGP Rawagede. Namun ia berhasil kabur. Intel tersebut memberikan informasi kepada Belanda bahwa di MGP Rawagede terdapat Lukas Kustario dan pasukan. Mengetahui hal tersebut, Belanda segera menyusun rencana penyerangan ke Rawagede. Namun Saukim, seorang kepala desa yang menyamar, mengetahui rencana tersebut dan segera memberikan informasi melalui surat kepada MGP Rawagede. Isi surat tersebut adalah informasi bahwa Belanda pada 9 Desember 1947 akan melakukan penyerbuan masif ke Rawagede. Setelah mendapat informasi dari Saukim, seluruh pimpinan dan anggota MGP mencoba meloloskan diri dan keluar dari Rawagede untuk menyelamatkan diri. Namun karena hujan lebat, sebagian pejuang tidak dapat meninggalkan Rawagede. Pada Selasa 9 Desember 1947, pukul 4 waktu Indonesia Barat, militer Belanda tiba dan mengepung Desa Rawagede. Semua penduduk yang hendak pergi keluar desa untuk bertani atau berdagang diperintahkan untuk kembali ke rumah. Belanda melakukan penggeledahan, namun tidak menemukan Lukas Kustario dan pejuang lainnya. Kemudian pasukan Belanda memaksa seluruh penduduk keluar rumah dan dikumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk yang bersembunyi dan berusaha melarikan diri ditembak di tempat oleh Belanda. Setelah sampai di tanah lapang, penduduk laki-laki di atas 15 tahun diperintahkan untuk berjejer untuk diinterogasi tentang keberadaan para pejuang. Namun karena bungkam, semua penduduk laki-laki itu pun dibantai menggunakan senapan mesin. Aksi tersebut mengakibatkan 431 orang penduduk Rawagede tewas, kecuali wanita dan anak-anak. Setelah tentara Belanda meninggalkan Rawagede, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Karena tidak dapat menggali lubang yang dalam, mayat-mayat tersebut dikuburkan di kedalaman 50 cm sehingga menimbulkan bau yang busuk. Belanda masih melanjutkan misi pencarian Lukas Kustario, bahkan menambah personil sebanyak 9 truk. Tentara Belanda juga mendapatkan bantuan dari pribumi pengkhianat yang menunjukkan tempat-tempat persembunyian para pejuang. Belanda juga membantai penumpang kereta api jurusan Karawang Rengas Dengklok yang terjebak di stasiun Rawagede. Para penumpang diperintahkan untuk baris jongkok di jalan kereta api dan kemudian ditembak. Akibat kejadian tersebut, 62 orang tewas dibantai. Pada 14 September 2011, akhirnya Pengadilan Sipil Den Haag dipimpin oleh Das Keuder menjatuhkan vonis kepada Belanda untuk bertanggung jawab atas kejadian di Rawagede. Upaya pencarian keadilan bagi janda korban pembantaian Rawagede didampingi oleh seorang pengacara dan guru besar hukum humaniter internasional, serta penggagas Yayasan Belanda Nuhavonic Foundation, Lisbeth Schehel.
Putusan pengadilan mewajibkan pemerintah Belanda akan melakukan permintaan maaf secara terbuka pada 9 Desember 2011. Selain itu, Belanda juga diwajibkan memberikan kompensasi sebesar 20.000 euro atau setara dengan 244 juta rupiah. Permintaan maaf tersebut dilakukan dan diwakili oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Geert de Swaan. Sebanyak 6 janda korban tragedi Rawagede menerima kompensasi dari pemerintah Belanda. Pemberian kompensasi dilakukan secara simbolik di Monumen Perjuangan Rawagede di Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat.